Bersama saya Reno dengan NIM 2246110 ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi AI. Baik, saya akan masuk pada slide. Perkembangan teknologi AI. Pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk menyetor, menyimpan, mengambil, mengirim, dan menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk. Teknologi informasi mencakup perangkat keras seperti komputer, laptop, dan smartphone, perangkat lunak seperti aplikasi dan sistem operasi, serta infrastruktur jaringan seperti internet dan server. Teknologi ini hadir untuk membantu pekerjaan manusia, membuat proses menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi sudah terlibat dalam hampir semua aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hiburan, hingga transaksi digital. Sejarah awal perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi berawal dari kebutuhan manusia untuk menghitung dan mengelola data. Alat hitung pertama seperti abacus digunakan sejak ribuan tahun lalu, memasuki abad ke-17. Ilmuwan seperti Blaise Pascal membuat mesin hitung mekanik pertama pada awal abad ke-19. Charles Babbage merancang analytical engine yang dikenal sebagai cikal bakal komputer, karena konsepnya mirip komputer modern, memiliki unit proses, penyimpanan, dan kontrol. Perkembangan teknologi informasi terus berlanjut saat telegraf memungkinkan komunikasi jarak jauh. Setelah itu muncul telepon, radio, dan akhirnya komputer elektronik modern setelah Perang Dunia Kedua. Setiap penemuan menjadi fondasi bagi teknologi digital saat ini. Selanjutnya, perkembangan komputer generasi 1 sampai ke 5. Generasi 1 dari 1940 sampai 1956 menggunakan tabung vakum berbentuk besar, mahal, dan mengonsumsi listrik tinggi, digunakan untuk perhitungan ilmiah dan keperluan militer. Selanjutnya, generasi kedua itu 1956 sampai 1963. Elektrotransistor menggantikan tabung vakum. Komputer menjadi lebih kecil, cepat, lebih stabil. Selanjutnya, generasi ketiga yaitu dari 1964 sampai 1971 menggunakan integrated circuit atau IC. Komputer menjadi lebih kuat dan konsumsi listrik lebih mahal. Selanjutnya, pada generasi keempat pada 1997 sampai sekarang menggunakan mikroprosesor yang membuat komputer prosesor atau PC lahir. Pada generasi ini pula laptop, smartphone, dan perangkat pintar berkembang. Pada generasi kelima itu sekarang ke masa depan, mengembangkan AI, robotika, jaringan super cepat, dan komputasi kuantum, fokus pada kecerdasan mesin dan otomatisasi penuh. Selanjutnya, pada internet dan World Wide Web. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Dengan internet, informasi
bisa dikirim dalam bentuk ketik. World Wide Web atau WWW adalah layanan yang memudahkan pengguna mengakses halaman web melalui browser seperti Chrome atau Firefox. Internet mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan menjalankan bisnis. Kini internet telah berkembang dari sekedar media komunikasi menjadi ruang digital yang menghubungkan seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, perkembangan mobile teknologi. Teknologi mobile berkembang dari telepon genggam sederhana menjadi smartphone cerdas yang mampu menggantikan fungsi komputer. Smartphone kini dapat menjalankan aplikasi produktivitas, sosial media, game, navigasi, editing, hingga pembayaran digital. Perkembangan jaringan seluler dari 2G, 4G, hingga 5G membuat kecepatan stabilitas sekian meningkat. Penggunaan mobile teknologi telah membagi perubahan besar dalam gaya hidup manusia. Selanjutnya, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memindahkan penyimpanan data dan komputasi ke server internet. Artinya, pengguna tidak perlu lagi menyimpan semua data di perangkat pribadi, cukup disimpan di cloud dan bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Contoh layanan cloud adalah Google Drive, Dropbox, Microsoft Azure, dan Amazon Web Service atau AWS. Cloud computing sangat membantu perusahaan dan penggunaan individu karena lebih fleksibel, aman, hemat biaya perangkat, serta mudah untuk kolaborasi. Selanjutnya pada Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam ukuran besar yang tidak bisa dikelola dengan cara tradisional. Data ini berasal dari sosial media, transaksi online, sensor IT, dan aktivitas digital lainnya. Teknologi Big Data membantu menganalisis pola, perilaku, dan tren tertentu untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya, rekomendasi film di Netflix, iklan target di Facebook, atau sistem prediksi cuaca. Big Data telah menjadi aset penting di berbagai industri seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan. Selanjutnya, artificial intelligence. AI adalah teknologi yang membuat komputer dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti berpikir, mengenali suara, memahami bahasa, hingga membuat keputusan. AI digunakan dalam robot, asisten digital, sistem rekomendasi, analisis data, dan banyak bidang lainnya. Dengan AI, proses bisa berlangsung lebih cepat dan akurat. Perkembangan AI sangat pesat sehingga menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh di era modern. Selanjutnya, machine learning. Machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Semakin banyak data yang diberikan, sistem akan semakin pintar. Contoh penerapannya adalah deteksi wajah, filter spam, rekomendasi YouTube, dan prediksi harga di aplikasi belanja. Teknologi ini menjadi penting karena mampu bekerja secara otomatis dan mandiri berdasarkan pola data. Selanjutnya, Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana perangkat sehari-hari
terhubung ke internet sehingga bisa saling berkomunikasi dan bisa dikenalikan dari jarak jauh. Contoh IoT adalah CCTV online, kulkas pintar, kendaraan listrik, wearable seperti smartwatch, serta smart home seperti lampu otomatis. IoT membuat hidup lebih praktis, efisien, dan dapat membantu otomatisasi rutinitas sehari-hari. Selanjutnya, blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang terdesentralisasi dan sangat aman. Setiap data tersimpan dalam blok yang terhubung satu sama lain. Teknologi ini tidak mudah diretas karena perubahan data hanya bisa dilakukan jika semua pihak menyetujui. Blockchain terkenal digunakan dalam cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun kini blockchain digunakan juga dalam logistik, sistem identitas digital, manajemen aset, hingga sistem voting untuk menjaga transparansi. Selanjutnya, keamanan cyber, yaitu atau cyber security. Dengan semakin majunya teknologi, ancaman keamanan digital juga meningkat. Serangan seperti hacking, phishing, ransomware, dan pencurian data menjadi lebih sering terjadi. Cyber security bertugas melindungi data pengguna, jaringan, dan sistem dari ancaman tersebut. Penting bagi perusahaan dan individu untuk menjaga keamanan akun dengan password kuat, autentikasi 2 langkah, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Keamanan cyber adalah fondasi penting agar teknologi tetap aman digunakan. Selanjutnya, perkembangan jaringan 5G adalah generasi kelima jaringan seluler dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, stabil, dan memiliki latensi rendah. Keunggulan ini memungkinkan teknologi seperti mobil otonom, AR atau VR, real-time AI skala besar, serta streaming video berkualitas Ultra HD tanpa buffering. Perkembangan 5G akan membuka banyak inovasi di masa depan dan menjadi pendukung utama evolusi industri digital. Selanjutnya, teknologi VR dan AR. Virtual reality atau VR menciptakan dunia digital yang benar-benar baru dan dapat dirasakan seolah-olah nyata menggunakan headset. Augmented reality atau AR menambahkan objek digital ke dunia nyata melalui kamera smartphone. Teknologi ini banyak dipakai di game, simulasi penerbangan, pelatihan militer, pendidikan, desain interior, kesehatan, dan hiburan. VR dan AR mempermudah visualisasi dan pembelajaran interaktif. Selanjutnya, perkembangan software dan aplikasi. Software berkembang dari program sederhana menjadi aplikasi kompleks yang bisa digunakan oleh jutaan pengguna. Awalnya software bersifat offline, namun sekarang banyak software yang bersifat cloud-based seperti Doc, Canva, dan berbagai aplikasi mobile. Perkembangan software mendukung kemudahan bekerja, belajar, hiburan, hingga bisnis. Upgrade software yang konsisten juga membuat sistem semakin aman dan fitur terus bertambah. Selanjutnya, teknologi di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau online learning. Penggunaan Learning Management System atau LMS, simulasi pembelajaran,
dan perpustakaan digital. Proses belajar menjadi lebih efektif, tidak terbatas dan waktu. Guru dan mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja, berdiskusi melalui platform internet, dan mengumpulkan tugas secara online. Teknologi membuat pendidikan lebih modern dan interaktif. Selanjutnya, teknologi di bidang kesehatan. Teknologi kesehatan mencakup penggunaan alat tulis digital, rekam medis elektronik, berbeda, alat deteksi dini penyakit, serta telemedicine yang memungkinkan konsultasi jarak jauh. Teknologi ini meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat diagnosis, dan menjaga data pasien tetap aman. Peralatan modern seperti MRI, CT scan, dan smartwatch yang memonitor detak jantung adalah bagian dari perkembangan TI di bidang kesehatan. Selanjutnya, tantangan dan isu IT. Meski memberikan banyak manfaat, teknologi informasi juga membawa tantangan seperti keamanan data, privasi pengguna, penyebaran hoax, ketergantungan teknologi, serta potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Selain itu, perkembangan AI yang terlalu cepat menimbulkan dilema etika. Oleh karena itu, penggunaan IT harus dilakukan secara bijak dengan regulasi yang jelas. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. TI memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, efisiensi, dan peluang inovasi. Namun, teknologi informasi juga memiliki risiko yang perlu diidentifikasi, terutama terkait keamanan dan privasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat dan masa depan digital. Baik, sampai di sini video saya. Jika ada kesalahan pada video, mohon dimaafkan. Sekian dari video saya. Terima kasih.